Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai buku Marvin Harris yang berjudul Sapi, Babi, Peran, dan Tukang Sihir. Nah, di dalam buku ini menjawab teka-teki kebudayaan, yaitu mengapa pemeluk Hindu di India mengagungkan sapi, mengapa orang Yahudi dan Muslim mengharamkan babi, dan sebaliknya orang Maring di New Guinea seakan tidak bisa hidup tanpa babi, mengapa beberapa kepala suku Indian Amerika Utara membakar harta bendanya sendiri untuk menyombongkan kekayaannya, mengapa begitu banyak orang di abad pertengahan percaya penyihir, dan mengapa sihir hadir kembali secara mencolok dalam kebudayaan populer kita sekarang. Antropolog Marvin Harris mencoba memberi jawaban atas perilaku sosial yang sering dibilang tak terjelaskan ini, dan menunjukkan bahwa seaneh apapun pola manusia, pasti ada penjelasan yang bersumber dari kondisi-kondisi ekonomis dan ekologis konkret. Tetapi saya hanya akan membahas satu teka-teki kebudayaan, yaitu pejantan buas. Dan di buku ini menggunakan teori ekologi. Pembunuhan bayi perempuan adalah salah satu perwujudan supremasi laki-laki. Saya pikir kita dapat melihat bahwa perwujudan lain, supremasi laki-laki, juga berakar pada desakan praktis konflik bersenjata guna menjelaskan hierarki seksual manusia. Kita lagi-lagi mesti memilih antara teori yang menekankan insting-insting bawaan yang tak dapat diubah dengan teori-teori yang menekankan bahwa gaya hidup adalah hasil adaptasi dengan kondisi praktis dan keseharian yang dapat diubah. Saya tidak membayangkan laki-laki mendominasi perempuan hanya karena laki-laki lebih tinggi dan lebih berat. Sama halnya, saya tidak membayangkan umat manusia akan ditundukkan oleh sapi atau kuda, binatang-binatang yang rata-rata bobotnya lebih besar dari seorang suami hingga 30 kali lebih berat dari selisih bobot suami dan istri. Dalam masyarakat manusia, dominasi seksual tidak ditetapkan melalui jenis kelamin apa yang lebih besar atau memiliki bawaan lebih tegas, melainkan jenis kelamin apa yang mengontrol teknologi, pertahanan, dan agresi. Sistem sosial yang didominasi perempuan dari jenis ini sesungguhnya dipostulasikan sebagai kondisi primordial manusia oleh berbagai teoretikus yang hidup pada abad ke-19. Friedrich Engels misalnya, yang mendapatkan gagasannya dari antropolog Amerika Lewis Henry Morgan, percaya bahwa masyarakat modern telah melewati sebuah fase matriarkal yang keturunannya diakui semata-mata seturut garis perempuan, dan perempuan secara politis lebih dominan daripada laki-laki. Banyak pendukung pembebasan perempuan zaman modern terus mempercayai mitos ini, bahwa laki-laki yang disubordinasi menyatukan kekuatan untuk menggulingkan matriarki, menyita senjata-senjata mereka, dan sejak itu berkonspirasi untuk mengeksploitasi dan mendegradasikan jenis kelamin perempuan. Sebagian perempuan yang menerima jenis analisis ini berargumen bahwa keseimbangan antara kekuasaan dan otoritas perempuan dan laki-laki hanya bisa dikoreksi melalui kontrakonspirasi militan yang setara dengan sejenis perang gerilya antara dua jenis kelamin itu. Ada satu hal yang salah dengan teori tersebut. Belum pernah ada yang bisa membuktikan keautentikan satupun kasus matriarki sejati yang representatif.
Satu-satunya bukti bagi fase seperti itu, terlepas dari mitos kuno tentang suku Amazon, adalah bahwa 10-15% dari masyarakat dunia melacak kekerabatan dan keturunan sepenuhnya melalui perempuan. Tetapi pelacakan keturunan melalui perempuan adalah matrilinealitas, bukan matriarki. Meskipun posisi perempuan dalam kelompok-kelompok kekerabatan matrilineal cenderung relatif bagus, ciri-ciri utama matriarki tidak ada. Laki-lakilah, bukan perempuan, yang mendominasi kehidupan agama, sipil, dan ekonomi. Laki-laki pula bukan perempuan yang menikmati privilege akses untuk memiliki beberapa pasangan pada saat yang bersamaan. Sang ayah bukanlah sumber otoritas utama di dalam keluarga, tetapi tidak juga sang ibu. Figur otoriter dalam keluarga matrilineal adalah seorang laki-laki lain, saudara laki-laki ibu atau saudara laki-laki ibunya ibu, atau anak laki-laki dari saudara perempuan ibunya ibu. Prevalensi perang menghancurkan logika dari premis dasar matriarki. Secara teoritis, perempuan mampu melawan, bahkan menundukkan laki-laki yang mereka asuh dan besarkan sendiri. Tetapi laki-laki yang diasuh di desa atau suku lain menghadirkan ragam tantangan yang berbeda. Untuk memahami hubungan antara peran dan chauvinisme laki-laki, cara terbaik adalah mencermati gaya hidup sebuah kelompok tertentu dari kaum seksis militer primitif. Saya memilih Yanomamo, sebuah kelompok berisi sekitar 10.000 orang suku Indian Amerika yang menempati perbatasan Brasil atau Venezuela. Orang Yanomamo dicap sebagai masyarakat garang oleh pakar etnografi utama mereka, Napoleon Chagnon dari Pennsylvania State University. Semua pengamat yang pernah berkontrak dengan mereka setuju bahwa mereka adalah masyarakat paling agresif, paling berorientasi laki-laki, dan paling suka berperan di dunia. Ketika seorang laki-laki yang mau mencapai kedewasaan, tubuhnya telah berselimutkan bekas luka dan cedera dari serbuan militer, duel, dan perkelahian yang tak terhitung banyaknya. Ada banyak pula kekerasan terjadi pada perempuan tanpa sedikit pun masalah sebelumnya. Chagnon berpendapat bahwa hal ini bisa jika ada kaitannya kebutuhan laki-laki untuk saling membuktikan bahwa mereka sanggup melakukan serangan mematikan. Citra seorang pria akan terbangun jika memukuli istrinya secara terbuka dengan tongkat. Perempuan juga kerap digunakan sebagai kambing hitam belaka. Seorang laki-laki yang betul-betul ingin melampiaskan kemarahannya kepada saudara laki-lakinya justru menembak istrinya. Dia mengincar bagian yang tidak vital, tetapi anak panahnya meleset dan membunuh sang istri. Salah satu kisah paling mengerikan yang keluar dari tanah Yanomamo dituturkan oleh Helena Valero, seorang perempuan Brasil yang ditangkap oleh pihak penyerbu Yanomamo saat dia masih berusia 10 tahun. Segera sesudahnya, para lelaki yang menangkapnya mulai saling bertengkar sendiri. Satu fakti mengalahkan yang lain, membunuh semua anak kecil dengan menghantamkan kepala mereka ke batu, dan membariskan semua perempuan yang masih hidup pulang ke desanya.
Helena Valero menghabiskan sebagian besar sisa masa kecil dan usia mudanya kabur dari satu kelompok penyerbu hanya untuk ditangkap oleh yang lain. Lalu kabur kembali bersembunyi di dalam hutan dari para pengejarnya. Kemudian ditangkap lagi untuk diberikan kepada suami-suami yang berbeda. Dia terluka 2 kali terkena anak panah berujung racun dan melahirkan beberapa anak sebelum akhirnya berhasil lolos ke sebuah permukiman misionaris di Sungai Orinoco. Kelangkaan perempuan, pernikahan anak, persinahan, poligini, dan penangkapan tawanan perempuan semua seperti menuding seks sebagai penyebab perang Yanomamo. Namun, saya menemukan satu fakta yang terus-menerus muncul yang tidak bisa dijelaskan oleh teori di atas. Kondisi kelangkaan perempuan itu mereka ciptakan sendiri. Orang Yanomamo secara rutin membunuh sebagian besar bayi perempuan mereka, tidak hanya melalui pelalaian selektif, tetapi juga melalui tindak pembunuhan yang spesifik. Laki-laki menuntut anak sulung mereka harus laki-laki. Perempuan membunuh anak perempuan sampai mereka bisa menghasilkan anak laki-laki. Selanjutnya, bayi-bayi dari kedua jenis kelamin bisa dibunuh. Perempuan Yanomamo membunuh bayi perempuan mereka dengan berbagai cara. Mencekiknya dengan sulur-sulur tanaman anggur, berdiri di atas 2 ujung tongkat yang diletakkan di atas tengkorak bayi, menghantamkan kepala bayi ke pohon, atau sekedar meninggalkan bayi begitu saja di dalam hutan. Ciri membingungkan dari pembunuhan bayi dan peran di tanah Yanomamo adalah tidak didapatinya tekanan populasi, sedangkan sumber daya juga ada secara berlimpah. Yanomamo memperoleh sumber utama kalori pangan mereka dari pohon pisang-pisangan yang tumbuh di ladang-ladang hutan mereka. Seperti orang Maring, mereka harus membakar hutan untuk menggarap ladang-ladang ini. Caknon berkata bahwa mereka membagi-bagi dan berpindah ladang begitu sering karena mereka berkelahi memperebutkan perempuan dan selalu dalam keadaan berperang. Menurut saya akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa mereka berkelahi memperebutkan perempuan dan selalu dalam keadaan berperang karena mereka berpindah-pindah begitu sering. Pakar-pakar Amazon, Jen dan Eric Ross menyarankan bahwa kelangkaan proteinlah dan bukan surplus libido yang ada di balik perpecahan dan pertikaian tiada henti di antara desa-desa Yanomamo. Saya sepakat, orang Yanomamo telah memakan habis hutan, bukan tanamannya, melainkan binatangnya, dan mereka menerima konsekuensinya dalam bentuk peningkatan peran, pengkhianatan, pembunuhan bayi, dan kehidupan seksama yang brutal. Orang Yanomamo sendiri memiliki 2 kata untuk rasa lapar. Yang satu mengacu kepada perut kosong, sedangkan satu lagi mengacu kepada perut yang mengidamkan daging. Para pemburu harus menjelajah semakin lama semakin jauh dari desa-desa Yanomamo agar tidak pulang dengan tangan hampa. Ekspedisi selama 10 atau 12 hari diperlukan untuk membawa pulang cukup banyak binatang besar.
Caknon sendiri bercerita tentang keikutsertaannya dalam sebuah ekspedisi berburu yang berlangsung selama 5 hari di sebuah lima 5 hari di sebuah area yang belum pernah dijelajahi untuk berburu selama berpuluh-puluh tahun, tanpa mampu mengumpulkan cukup daging untuk memberi makan bahkan para anggota ekspedisi itu sendiri. Karena biasanya sebuah desa Yanomamo jaraknya kurang dari sehari jalan kaki dari tetangga terdekatnya. Ekspedisi yang diperpanjang ini tak lagi melintasi kawasan-kawasan berburu yang dipakai desa-desa selain desa sendiri. Desa-desa itu bersaing demi sumber daya yang sama dan langka, dan sumber daya itu bukan perempuan melainkan protein. Penerapan teori ekologi pada pejantan buas yaitu ketika Yanomamo memperoleh sumber utama kalori pangan mereka dari pohon pisang-pisangan yang tumbuh di ladang-ladang hutan mereka. Seperti orang Maring, mereka harus membakar hutan untuk menggarap ladang-ladang. Desa-desa di Yanomamo itu bersaing demi sumber daya yang sama dan langka, dan sumber daya itu bukan perempuan melainkan protein. Itulah hasil penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.